warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia Bidang Media dan Komunikasi, Bapak Haji Wibowo Prasetyo. Yang kami hormati Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Dr. Haji Amin SAG MPDI. Yang kami hormati Pejabat Bupati Maluku Tenggara, Bapak Jasmoro MSI beserta Ibu. Yang kami hormati Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Bapak Profesor Dr. Yan CZ Rumah Guru MA. Yang kami hormati Dr. Hasbullah Toisuta MAG. Yang kami hormati Ketua Yayasan Samban, Bapak Dr. Abidin Wakano SAG MAG. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual. Yang kami hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Tual. Yang kami hormati Ketua FKUB Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 4 di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara. Yang kami hormati seluruh tokoh agama di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan yang kami hormati seluruh ASN di lingkup Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara, serta seluruh hadirin tamu undangan. Mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka mengikuti pembukaan dialog lintas agama dan penandatanganan prasasti Tugu Moderasi Beragama dengan tema Dialog Lintas Agama untuk Pemilu Damai, Selasa 12 Desember 2023. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW, sahabatnya, keluarganya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Bapak Ibu hadirin tamu undangan sekalian, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia bersatu, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin sekalian, selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara kepada yang terhormat Bapak Ahmad Terharusun SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, salam.
yang saya hormati dan saya muliakan stafsus Menteri Agama Republik Indonesia bidang komunikasi, Bapak Bupati Maluku Utara, yang saya hormati Pak Kanwil, Menteri Agama, saya hormati Bapak Ibu hadirin yang saya hormati. Marilah di siang hari ini saya mengajak kita untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang berkuasa, dan izinkan saya untuk membawakan doa ini sesuai dengan ajaran dan keyakinan saya. Saya persilakan Bapak Ibu yang terhormat untuk dapat menyesuaikan sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji kami sanjungkan, segala asma kebesaran kami agungkan, segala syukur kami haturkan atas nikmat-Mu yang tak terhitung yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami dapat bersua di majelis ini dalam rangka acara pembukaan kegiatan dialog lintas agama dan penandatanganan prasasti Kampung Moderasi Beragama yang berjalan dengan penuh hikmah. Kami bermunajat berharap keberkahan dan keridhaan-Mu selalu menyertai kami di sepanjang waktu dan zaman. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kegiatan ini sebagai tempat kami bersua, bersatu faham, sebagai sarana untuk membangun jembatan komunikasi antar pemeluk agama dan internal agama, terutama melalui sentuhan kedekatan antar sesama pemeluk agama dengan menciptakan ruang bersama untuk kerjasama dan komunikasi yang menyatukan. Ya Allah, ya Rabb, dalam masyarakat multi etnik dan multi agama, kebutuhan akan dialog menjadi salah satu pilar penting untuk merawat serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Olehnya itu, ya Allah, berikan kepada kami semua yang hadir dalam majelis ini kekuatan, kesehatan serta kesempatan untuk selalu merawat persatuan dan persaudaraan di antara kami anak bangsa, ya Allah. Jauhkanlah kami semua dari sifat yang membuat perpecahan. Jadikan kami cinta terhadap perdamaian, kebersamaan dan kebaikan, cinta terhadap toleransi dan menghargai perbedaan. Olehnya itu, ya Allah, jadikan semua cinta itu selalu mekar, bersemi dan abadi di sepanjang hidup kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Benar, kami juga mohon kepadamu, jadikan momentum pencanangan Kampung Moderasi Beragama ini sebagai upaya penguatan moderasi beragama yang menjadi program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia dalam upaya merawat persaudaraan umat beragama sebangsa setanah air, persaudaraan antar sesama manusia yang dilakukan melalui pengetahuan literasi keagamaan, budaya, toleransi dan nilai-nilai kebangsaan. Ya Allah, dibukakan hidayah dan taufik-Mu agar kami mampu memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai moderasi beragama dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan beragama. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan pemimpin dan pemeluk kami. Engkau satu-satunya zat yang berdoa. Kabulkan doa kami, ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat kita sekalian. Shalom, salam. Selanjutnya sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Dr. Haji Yamin SAG MPDI. Dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas-sami'ul 'alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah,
Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang terhormat dan yang kami muliakan, staf khusus Menteri Agama bidang media dan komunikasi dengan sapaan biasa kita panggil Pusbowo atau Bapak Wibowo Prasetyo. Alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Yang kami hormati staf ahli bidang riset Bapak Hasanuddin Ali yang juga sering disapa Gus Hasanuddin. Alhamdulillah sudah juga bergabung. Yang saya hormati dan kami banggakan pejabat Bupati Kabupaten Maluku Tenggara. Alhamdulillah ini sahabat dari saya masih dari Kaskopi. Alhamdulillah sekarang dia sudah jadi sahabat di kampung saya juga. Di Kabupaten ini kampung saya. Bersama Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah para guru, orang tua, dan orang lain, saya sendiri, dia orang lain, Pak Imam. Alhamdulillah orang tua juga, guru juga. Ada juga Pak Rektor YKN Ambon, Profesor Dr. YKN Ambon, Profesor Dr. YJ dari Gunung Guru. Ini guru juga ya, guru moderasi. Ya. Ada juga Pak Dr. Hasbullah Toisuta, pimpinan Yayasan Sombang. Ini guru juga. Jadi, kalau guru ada, murid biasa bicara tubruk. Ada Pak Dr. Abidin Lokano, ini guru juga. Jadi alhamdulillah saya bisa hadir dengan para guru dan inilah penampilan murid. Yang saya hormati dan saya banggakan para kepala kantor Kementerian Agama Kota Tual, ada Pak Haji Iksan, kepala kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara, Pak Ahmad Rahrusun, kemudian para pejabat eselon 4 pada lingkup Kanwil Kementerian Agama Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yang sempat hadir, alhamdulillah. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan FKUB, tokoh adat, tokoh pemuda, kemudian para undangan hadirin yang bisa sempat saya sebutkan satu demi satu. Selaku insan yang beragama dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan ini saya mengajak kita untuk bersyukur kepada Allah bahwa hari ini kita bisa bersama-sama dalam suatu aktivitas yang sebenarnya pelaksanaannya sudah dilakukan beberapa waktu yang lalu. Cuman karena ada satu dan lain hal yang kesibukan dan juga belum pas timing dan waktunya, sehingga tertunda sampai pada hari ini bisa kita laksanakan. Atas nama Kementerian Agama, saya menyampaikan mohon maaf karena ketertundaan itu, dan itu yang bukan disengaja. Dan boleh saya katakan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang sangat penting, karena sebagaimana sampaikan oleh dalam doa tadi, ini adalah merupakan bagian dari kegiatan prioritas Kementerian Agama. Jadi ada pencanangan kampung moderasi, ada juga penandatanganan tugu moderasi, kemudian ada dialog lintas agama yang sudah barang tentu menghadirkan para narasumber yang gelarnya habis-habis, artinya gelar sudah pada titik-titik terakhir. Para doktor dan para profesor itu bisa memberikan pencerahan kepada kita, dan juga dari staf ahli dan staf khusus Menteri Agama. Ini adalah kegiatan sangat luar biasa yang bisa menghadirkan dua staf menteri sekaligus, yakni staf ahli dan staf khusus. Dan ini saya juga mungkin di Maluku baru kegiatan yang pertama yang bisa dihadiri oleh dua staf Menteri Agama, staf ahli dan staf khusus. Dan itu pun dilakukan bukan di provinsi,
dilakukan di Kabupaten Maluku Tenggara. Nanti dari sisi historisnya, dari sisi multikulturalnya, itu mungkin akan dipaparkan jauh lebih banyak pada saat nanti para narasumber akan menjelaskan pada saat paparan nanti. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, salam serta salawat marilah kita aturkan kehadiran kita bagi Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa berada pada jalan yang ditentukan sehingga kita akan mencapai suatu keselamatan dunia maupun di akhirat. Sebelum saya menyampaikan tentang laporan ini panjang lebar, saya mohon izin, mungkin saya tidak banyak menyampaikan ini karena kita menyesuaikan dengan waktu Bapak ahli dari karena mereka punya waktu yang sangat terbatas. Oleh karena itu, saya hanya berpesan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saya memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara yang bisa melaksanakan kegiatan ini, walaupun berkesannya ini sangat mendesak, tapi yang hadir ini karena orang-orang luar biasa. Kabupaten bisa hadir dan seluruh staf ahli, staf khusus hadir, kemudian para narasumber juga. Mereka ini kan tidak gampang dibawa-bawa. Cuman karena ada historis yang di Maluku Tenggara ini, maka mereka bisa masuk. Dan kita harapkan nanti bisa dipetik apa yang menjadi gagasan dan pikiran-pikiran mereka. Oleh karena itu, selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, melalui 7 program prioritas Kementerian Agama, di atas tentunya yang digambarkan di belakang oleh para narasumber, diharapkan agar senantiasa Kementerian Agama akan menjadi katalisator pembangunan nasional dan agama benar-benar menjadi inspirasi bagi seluruh anak bangsa dan sistem sosial di negara kita. Akhirnya, dengan senantiasa mengharapkan ridho dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku mohon kesediaan tetap khusus Menteri Agama Pak Bowo Prasetyo dan Pak Staf Ahli Pak Samuel Ali kiranya pada saatnya dapat memberikan sambutan materi dan khusus untuk pada Pak Bowo bisa membuka kegiatan ini pada kita semua agar kegiatan ini berjalan sesuai dengan kebijakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pejabat Bupati Maluku Tenggara kepada yang terhormat Bapak Jasmulu MSI, kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Staf Khusus Menteri Agama Republik Indonesia bidang media dan komunikasi, Bapak Bowo Prasetyo. Yang terhormat Staf Ahli Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Hasanuddin Ali MSI. Ini luar biasa sekali Pak Akanwil, dalam satu momentum sebuah acara dihadiri secara langsung oleh 2 pejabat elit di Kementerian Agama. Yang kami hormati Pak Kanwil Agama Provinsi Maluku, Pak Rektor Institut Agama Kristen Negeri Ambon, Pak Prof. Yanti, ini para guru kita, para senior kita hadir bersama-sama kami. Betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Kanwil tadi. Kami sudah bersama-sama dengan Pak Kanwil, Pak Bulan Dusita, Pak Wakano, Pak Prof. Rektor, bersama-sama di Provinsi Maluku, dan alhamdulillah sampai saat ini kita bisa dapat bertemu bersama-sama dalam momentum yang berbahagia ini. Pak Dr. Hasbullah Dusita, pimpinan Yayasan Sambar, Pak Dr. Abidin Wakano, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Ketua dan anggota FKUP Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan peserta dialog yang kami banggakan.
Alhamdulillah, puji syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Besar. Hari ini kita dapat berkumpul bersama pada momentum yang sangat berbahagia ini pada acara dialog lintas agama untuk pemilu damai sekaligus pencanangan desa atau Ohidar tahun sebagai salah satu desa moderasi di Provinsi Maluku yang akan ditandai dengan pendatangan prasasti Tugu Moderasi Beragama. Kami memberikan apresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena kegiatan ini Pak Kakamil, Pak Staf Ahli, Menteri dan Pak Staf Khusus ini juga dia inline selaras dengan 7 program prioritas yang sudah kami tetapkan pada periode kepemimpinan pemerintahan 2023-2024. Salah satunya itu mensukseskan agenda pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah bagian dari upaya kita bersama untuk mensukseskan agenda politik tersebut. Stabilitas keamanan ini kan salah satu prasyarat kondisional. Conditio sine qua non, yaitu suatu persyaratan mutlak yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan pemilu itu bisa berjalan dengan sukses. Bapak Ibu sekalian yang kami harap banggakan, dialog lintas agama untuk pemilu damai merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menjaga keharmonisan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Pemilu damai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara yang mencintai keberagaman dan kemajuan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Maluku Tenggara. Dalam konteks ini saya ingin mengajak seluruh elemen masyarakat, terutama para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama menjaga stabilitas keamanan dan stabilitas politik di daerah ini. Mari kita sama-sama bersinergi, membangun komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi untuk membangun suatu kehidupan yang harmonis, membangun suatu kehidupan yang kondusif dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilu 2024, termasuk untuk menjamin pelaksanaan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Khusus kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya ingin mengucapkan terima kasih sekaligus memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas langkah-langkah bijak yang selama ini terus dibangun untuk menjaga kerukunan, menjaga toleransi masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara termasuk di Kota Tua. Saya berharap agar kita senantiasa bersatu dalam mengarahkan umat melalui mimbar-mimbar agama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Hadirin yang kami hormati, Desa Ohidar tahun yang hari ini akan dicanangkan sebagai salah satu OHOI dari 2 desa moderasi di Provinsi Maluku. Ini sebuah kebanggaan bagi kita bersama karena salah satu desa yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara ini ditetapkan sebagai salah satu desa moderasi beragama di Provinsi Maluku. Kegiatan ini menjadi sentral dan bagian dari langkah kita bersama untuk membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Pak Kakamil Provinsi Maluku yang telah menetapkan Desa Ohidar tahun Ohidar tahun sebagai salah satu desa dari 2 desa percontohan moderasi di Provinsi Maluku. Desa Ohidar tahun diharapkan menjadi salah satu role model dalam menerapkan nilai-nilai moderasi beragama. Selain itu diharapkan mampu menciptakan ruang dialog yang sehat antar umat beragama, menjembatani perbedaan dan memperkuat rasa persaudaraan serta persatuan di tengah-tengah masyarakat. Desa atau Ohidar tahun diharapkan bukan hanya menjadi contoh, tetapi juga inspirasi bagi desa-desa lainnya di Maluku. Hadirin sekalian yang kami hormati, di penghujung sambutan ini saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk membangun komitmen menjaga kerukunan dan keharmonisan di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan gotong royong serta toleransi di antara kita dapat melewati setiap rintangan, menciptakan masyarakat yang damai serta meraih kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua pihak. Mari kita bersama-sama membangun Maluku Tenggara yang bermartabat, sejahtera, dan harmonis. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
Santi Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka dengan resmi kegiatan dialog lintas agama oleh staf khusus Menteri Agama Republik Indonesia bidang media dan komunikasi kepada yang terhormat Bapak Haji Wibowo Prasetyo, kami persilahkan. Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak MPD, yang saya hormati LSI, Rektor IAKN Ambon, Prof. Yance Guru, para pimpinan FKUB Kabupaten Lombok Tenggara, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Tenggara, Bapak Ahmad Pahusun, para peserta hadirin, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia dan semoga dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama tentu mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, di kesempatan sore waktu Maluku dan siang waktu Jakarta, kita selalu dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan hidayah dari Tuhan atas kesempatan yang pada siang hari ini bisa menghadiri acara yang menurut saya luar biasa ini dalam kondisi baik-baik saja, sehat, dan semoga selalu dapat berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga pula acara ini mendapat atau membawa berkahan bagi kita semua. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan tentu saja apresiasi setinggi-tingginya atas inisiatif dari Kantor Kemenak Maluku Tenggara yang di kesempatan kali ini menggelar dialog lintas agama ini. Nah, ruang perjumpaan semacam ini, Bapak dan Ibu, saya kira sangat penting dan strategis, utamanya untuk menguatkan jalinan silaturahmi, juga kerjasama antar umat beragama. Tentu dengan melalui dialog, diskusi, silaturahmi, saya yakin akan banyak ditemukan solusi-solusi atau titik temu atas beragam dinamika yang berkembang di masyarakat. Lebih dari itu tentu saja ini menjadi upaya yang sinergis dalam peningkatan kualitas kehidupan dan hubungan umat beragama. Terutama di tahun politik saat ini kita mengharapkan kondisi baik-baik saja, harmonis. Soal beda pilihan itu biasa, ya. Rasa beda pendapatan juga biasa ya, Bapak Ibu semua. Tentu saja ini justru akan menguatkan kita sebagai bangsa yang beragam. Yang paling utama tentu apresiasi sangat tinggi atas diresmikannya Desa Ohli Derwatun di Kabupaten Lombok Tenggara sebagai desa moderasi beragama yang kali ini merupakan kerja bersama dengan Institut Agama Kristen Negeri IAKN Ambon. Terima kasih Prof. Dan tentu saja sinergi kampus dan kantor Kemenak ini sangat penting Bapak dan Ibu semua, agar manfaat keberadaan lebih bisa dirasakan oleh umat. Nah, kampus ini tentu akan mengoptimalkan program riset dan pemberdayaan masyarakatnya, sementara kantor Kemenak akan mendapatkan partner program yang mumpuni tentu secara akademis. Bapak dan Ibu yang terhormat, berbahagia dan senantiasa sehat walafiat, penguatan moderasi beragama di tahun-tahun belakangan ini, sekarang ini akan memasuki sebuah babak baru. Ya. Kenapa? Seperti kita ketahui, masuk pemerintah daerah. Dan Menteri Agama dalam Perpres tersebut mendapat mandat sebagai Ketua Pelaksana bersama penguatan moderasi beragama.
Ini perpres yang sangat penting dan tentu isinya adalah penguatan moderasi beragama yang tujuannya adalah organisasi di kalangan umat beragama. Mandat ini sudah diberikan kepada Gus Menteri Agama, Gus Yakut Kolil Thomas, yang tentu juga menjadi tugas dan tanggung jawab bagi kita di Kementerian Agama untuk bisa melaksanakan sebaik-baiknya, termasuk Pak Wakil, Kantor Kemenang. Karena sebagai leading sektor, Kemenang ini harus bisa menjadi contoh dari sebuah keberhasilan dan internalisasi penguatan moderasi yang dalam 2 tahun terakhir ini sungguh besar ya, kegiatan, program, dan penguatannya di seluruh elemen masyarakat. Jangan sampai keluarga besar Kementerian Agama ini justru menjadi yang seharusnya menjadi motor tapi tidak bisa menjadi contoh baik terhadap penguatan moderasi beragama. Pak Kakamil, Pak Bupati, dan hadirin semua, para tokoh masyarakat dan hadirin yang berbahagia, dalam beberapa tahun terakhir Kemenak telah cara pandang kita. Jadi sekali lagi yang saya sampaikan dalam kesempatan ini, bukan agamanya yang dimoderasi, tapi cara pandang kita, cara kita bersikap atau cara kita beragama yang perlu dimoderasi. Karena sejatinya kita ini hidup berdampingan satu sama lain dengan berbagai latar belakang, baik agama, suku, adat, istiadat, dan lain sebagainya. Dan tentu saja moderasi beragama ini bukan langkah apa yang seringkali di luaran sana ya, ada narasi-narasi yang salah tentang moderasi beragama, seolah-olah moderasi beragama ini adalah upaya meliberalisasi atau sekularisasi. Tidak benar ini. Nah, narasi-narasi yang salah ini perlu kita luruskan. Nah, moderasi beragama ini bukan juga lawan dari radikalisme, tapi adalah lawan dari ekstremisme. Apa? Moderasi beragama ini tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa menarik jalan ke tengah cara beragama kita, menarik ekstrem kiri ke tengah. Ekstrem kiri tentu saja yang bersifat liberal, sekuler, dan yang ke kanan, ekstrem kanan itu kita tarik ke tengah agar tidak eksklusif, dan kadang yang ekstrem ke kanan ini seringkali mewarnai langkah gerakannya sebagai sebuah teror. Nah, ini yang harus kita bersama-sama bisa untuk melakukan penguatan moderasi beragama, harus utamakan moderasi beragama di masyarakat. Pokoknya kalau yang di tengah itu pasti enak dari semua ya. Ini coba tanya Pak Kakang dulu. Bercanda biar nggak biar tidak tegang ya. Nah, Bapak dan Ibu semua, Pak Kabil, Pak Bupati, nah sejauh ini Kementerian Agama sudah melakukan berbagai upaya seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Salah satu upaya-upaya untuk melakukan penguatan moderasi beragama ini melalui penerbitan moderasi beragama, mulai yang serius sampai buku yang kita peruntukkan bagi generasi Z. Generasi Z ini mendominasi nantinya ke depan 15 tahun ke depan yang akan menggantikan kita, para pemimpin-pemimpin kita. Nah, generasi Z ini menjadi penting untuk dilakukan penguatan cara pandang dan beragama dan menjadi sebuah upaya yang strategis, karena ke depan sebagai bonus demografi generasi Z ini akan menguasai semua lini dan menjadi menggantikan kita sebagai para pemimpin nantinya. Kemudian kita membentuk juga kelompok kerja penguatan moderasi beragama, ya, kerja penguatan moderasi beragama. Kita mendirikan juga di berbagai kampus itu rumah moderasi beragama. Kemudian menyusun kurikulum, modul pelatihan, bimbingan teknis, juga diklat master training, instruktur nasional, training desa moderasi beragama Ohoy Terwatun di Kabupaten Lombok Utara menjadi salah satu desa moderasi beragama di antara desa-desa moderasi beragama lainnya di seluruh Indonesia ya.
banyak menjadi contoh bagi kita dalam harmonis, membuat kehidupan ini harmonis di antara umat-umat beragama yang ada. Saya berharap ini tentu bisa dikembangkan terus di Maluku maupun Maluku Tenggara, agar ini bisa menjadi contoh atau best practice bagi daerah-daerah lain yang sedang mengembangkan atau belum memiliki desa moderasi beragama. Dan tentu saja saya perlu sampaikan, Indonesia ini menjadi role model bagi negara-negara lain. Banyak orang-orang pintar, tokoh-tokoh di negara lain belajar ke Indonesia, datang ke Indonesia untuk belajar bagaimana Indonesia ini mengelola keberagaman. Sebuah langkah yang strategis dengan memperbanyak desa-desa moderasi beragama. Indonesia saat ini telah menjadi kiblat bagi negara-negara lain tentang keberhasilan yang merawat kerukunan dalam konteks yang sangat beragam. Tentu kita berharap Indonesia selalu dalam keadaan baik-baik saja, tidak ada apapun yang melatar belakangi kita harus bertikai satu sama lain. Yang penting kita harus bisa menghormati satu sama lain, yang yakin dengan agamanya, kepercayaannya, keyakinannya. Mari yakinlah dengan agama yang kita anut, tapi kita juga memiliki atau harus menghormati keyakinan dan agama yang dianut oleh orang lain. Melalui kesempatan ini, di akhir sambutan, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, dan secara resmi saya membuka dialog lintas agama ini sekaligus meresmikan Desa Ohai Dewatu, Kabupaten Maluku Tenggara sebagai Desa Moderasi Beragama. Sekali lagi selamat. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Agama dan Kabupaten Maluku Tenggara. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Jasmaro MSI, Bapak Dr. Haji Amin Sabri MPD, dan Bapak Profesor Dr. YJZ Termahulu MA. Selanjutnya Bapak akan dipersilakan kembali ke tempat. Penyerahan bantuan untuk desa moderasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku untuk Ohoi Dewatu. Untuk itu kami persilakan pejabat Ohoi Dewatu untuk mengambil tempat. Kami mengundang dengan hormat Bapak Dr. Haji Yamin SAG MPD untuk menyerahkan bantuan kepada Bapak pejabat, kepada Ibu pejabat Ohoi Dewatu.
dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Provinsi Maluku kepada Jemaat GPM Petra Lerong dan Jemaat GPM OHC. Untuk itu kami persilakan Ketua Majelis Jemaat Lerong dan Ketua Majelis Jemaat OHC, kami persilakan menyampaikan Pak. Kami mengundang dengan hormat Bapak Haji Yamin SAG IPD dan Bapak Jasmono MSI untuk menyerahkan bantuan kepada Apa